Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Lutfiah Adisti, NIM G141700066 akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Peramalan Harga Minyak Mentah OPEC menggunakan jaringan saraf tiruan melalui dekomposisi ensemble di bawah bimbingan Bapak Dr. Agus M. Saleh SSI MT dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Minyak mentah sebagai sumber energi sangat diperlukan di berbagai sektor kehidupan. Permintaan yang tinggi terhadap minyak menyebabkan minyak mentah dunia mengalami fluktuasi harga. Harga minyak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yaitu produksi minyak oleh negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Country atau OPEC. Menurut Leo Resta dan Sulasmiati 2017, OPEC menjadi faktor penentu ketidakstabilan harga minyak mentah karena sekitar 43% dari total produksi minyak mentah dihasilkan oleh OPEC. Adapun OPEC mewakili sekitar 60% dari total minyak mentah yang diperdagangkan pada skala internasional. Oleh karena itu, peramalan harga minyak mentah OPEC sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya defisit di berbagai negara. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode peramalan dengan jaringan saraf tiruan berbasis radial yang diintegrasikan dengan metode Ensemble Empirical Mode Decomposition. Sebelumnya, Fauzan Nisa et al. Tahun 2015 pernah menggunakan metode radial basis function dan menghasilkan model peramalan yang efektif dengan nilai MAPE yang cukup kecil yaitu 1,63%. Namun, jaringan saraf tiruan memiliki kelemahan yakni sering terjadi overfitting. Oleh karena itu, akan dicobakan metode IIMD pada penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah menerapkan metode IIMD pada pemodelan harga minyak mentah OPEC periode mingguan. Yang kedua, mendapatkan model terbaik untuk peramalan harga mingguan minyak mentah OPEC. Dan yang ketiga, melakukan peramalan harga minyak mentah OPEC periode mingguan pada bulan Januari sampai Maret 2021. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, metode Empirical Mode Decomposition. IMD merupakan sebuah metode adaptif yang dapat digunakan untuk menganalisis data di waktu yang bersifat tidak linear dan tidak stasioner. Metode ini bertujuan untuk memisahkan sinyal dan subsinyal pada amatan data di waktu menjadi sebuah modus intrinsik yang biasa disebut IMF. Adapun tahapan dekomposisi yang dilakukan memanfaatkan ekstrem lokal secara iteratif juga menghasilkan sisaan IMF. Namun, IMD memiliki kelemahan, yaitu terkadang menghasilkan modus campuran. Modus campuran terjadi apabila pada suatu IMF terdapat beberapa sinyal dengan skala yang jauh berbeda, atau beberapa komponen IMF berbeda dengan sinyal yang relatif sama. Oleh karena itu, pada tahun 2005, Wu dan Huang mengembangkan metode IMD dengan konsep ensemble, atau yang biasa disebut Ensemble Empirical Mode Decomposition, untuk mengatasi kelemahan dari metode IMD. Konsep ensemble IMD merupakan metode penguraian sinyal pada data. Konsep ini dilakukan dengan cara menambahkan sinyal acak atau white noise pada data di waktu terlebih dahulu, agar modus campuran teratasi dan mampu memisahkan skala IMF dengan baik. Jaringan saraf tiruan. Metode ini merupakan hasil adaptasi berdasarkan cara kerja jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan terdiri dari not atau unit seperti neuron yang saling terhubung menjadi tautan dengan nilai bobot yang menjadi ukuran kekuatan hubungannya. Salah satu kelebihan dari metode ini yaitu mampu membentuk pola-pola berdasarkan pengalaman sebelumnya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap data noise. Menurut Lesnusa et al. 2015, penyusun jaringan saraf tiruan terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, lapisan masukan atau input layer. Pada lapisan ini terdapat unit-unit yang bertugas sebagai penerima pola data dari luar untuk menggambarkan masalah yang akan diatasi. Yang kedua, hidden layer atau lapisan tersembunyi. Unit-unit tersembunyi ini ada di dalam dan tidak dapat diamati secara langsung. Sedangkan output layer atau lapisan keluaran, unit-unit ini akan mengeluarkan hasil akhir yang menjadi solusi dari permasalahan pada jaringan saraf tiruan. Radial basis function.
RBF merupakan salah satu metode pengembangan jaringan saraf tiruan yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan deret waktu. RBF menggunakan aktivasi berbasis radial seperti Gaussian pada proses input ke hidden layer dan aktivasi linear pada hidden ke output layer. Pada proses dari input layer ke hidden layer dilakukan penghitungan jarak antara data input dengan nilai centroid untuk setiap hidden layer. Selanjutnya, metode penelitian. Data yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan data yang berasal dari web resmi OPEC. Batasan pada penelitian ini yaitu harga minyak periode mingguan pada bulan Januari 2005 sampai bulan Desember 2020. Prosedur analisis. Prosedur analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan eksplorasi data dengan membuat plot pergerakan harga mingguan minyak mentah OPEC bulan Januari 2005 sampai Desember 2020. Setelah itu, data asli langsung dibuat model peramalannya dengan jaringan saraf tiruan radial basis function. Dan di sisi lain, data harus melewati tahap dekomposisi sebelum dibuat model peramalannya. Untuk dekomposisi tersebut, langkah pertama yaitu menerapkan IIMD pada data. Menerapkan IIMD pada data digunakan untuk menentukan IMF dan sisaan IMF. Algoritma IIMD diawali dengan menambahkan white noise pada data deret waktu. Selanjutnya, melakukan dekomposisi terhadap data yang telah diberi white noise menjadi beberapa IMF dan sisaan IMF dengan algoritma IIMD. Untuk algoritma IIMD sendiri, yaitu yang pertama, input data yang telah diberi white noise. Selanjutnya, mengidentifikasi seluruh maksimum dan minimum lokal, lalu membuat garis tepi baik itu ekstrem maksimum maupun ekstrem minimum. Selanjutnya, menghitung rataan, lalu mengekstrak detail dengan rumus seperti berikut. Lalu, cek detail sebagai cikal bakal dari IMF. Jika tidak memenuhi syarat, maka diulangi iterasi sampai memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi IMF yaitu memiliki jumlah nilai ekstrim dan jumlah zero crossing sama atau berbeda paling banyak 1, dan fungsi bersifat simetri terhadap rataan 0 lokal. Jika syarat terpenuhi, maka lanjut untuk mengekstrak sisaan. Setelah itu, dicek sisaan sebagai fungsi monoton. Jika sisaan sebagai fungsi monoton, maka proses dihentikan dan kembali ke proses IIMD. Proses IIMD selanjutnya yaitu mengulangi langkah A dan B secara iteratif sebanyak N kali. Setiap iterasi dilakukan dengan white noise yang berbeda. Selanjutnya, menghitung IMF dari rataan ensemble dan residual dekomposisi yang terbentuk dari iterasi dengan rumus sebagai berikut. Menurut Zhang et al. 2008, iterasi ensemble pada algoritma IIMD dapat dilakukan sebanyak 100 ulangan. Dan nilai simpangan baku white noise yang digunakan antara 0,1 atau 0,2. Setelah menerapkan IIMD pada data, langkah selanjutnya yaitu memeriksa kontribusi IMF dengan menggunakan rataan periode, korelasi Pearson, dan persentase rasio ragam. Selanjutnya, membuat model peramalan dengan data hasil dekomposisi. Baik data asli maupun data dekomposisi, masing-masing dibuat 5 model dengan 5 pembagian data latih dan data uji sebagai berikut. Setelah itu, melakukan peramalan dengan data uji, lalu menghitung rata-rata nilai MAPE dari masing-masing metode. Rumus dari MAPE atau Mean Absolute Percentage Error yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, MAPE dari masing-masing metode dirata-ratakan. Maka akan dihasilkan 2 nilai, yaitu yang pertama rata-rata 5 nilai MAPE dengan data asli, dan yang satunya merupakan rata-rata 5 nilai MAPE dengan data hasil dekomposisi atau data yang melalui tahapan IIMD. Setelah itu, membandingkan rata-rata nilai MAPE dari kedua metode, lalu membuat model peramalan baru berdasarkan metode terbaik. Dan yang terakhir, melakukan peramalan harga minyak periode Januari sampai Maret 2021. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.